Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Mohon maaf sebelumnya saya jarang upload dan ada beberapa request saham dari teman-teman kalian yang udah saya bahas juga dan ada juga yang belum sempat saya bahas, maka nanti silahkan ditulis di kolom komentar aja. Dan untuk hari ini saya akan bahas dulu pergerakan IHSG dan beberapa saham, diantaranya itu saham Antam, BBRI, Agro, BBKP, WMUU, dan TINS. Nah, langsung aja untuk pertama kita akan bahas dulu pergerakan IHSG pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan ISG-nya, saya lupa bahwa ada dari teman-teman yang tulis di kolom komentar juga, Bang, tolong dong bahas juga mengenai cryptocurrency. Oke, cryptocurrency akan saya bahas pada esok hari, hari Sabtu atau Minggu, bakal saya upload videonya di YouTube saya. Jadi buat teman-teman bisa tonton di sana, saya akan ajarkan segampang mungkin, sesederhana mungkin mengenai cryptocurrency dan tips cara memilih koin yang tepat gitu kan. Oke, langsung aja untuk IHSG pada hari ini ditutup naik pada level harga 6.231 atau naik sebanyak 0,51%. Jika kita lihat dari marketnya, IHSG ini sedang mengalami yang namanya telah berhasil reversal sehingga marketnya itu sedang mengalami yang namanya itu uptrend. Dapat dilihat bahwa jika kita menggunakan SMA 9 dan 41 Simple Moving Average, di sini SMA 9 berada di atas daripada SMA 41 garis yang berwarna merah. Itu artinya market IHSG dalam time frame satu hari masih dikategorikan uptrend. Nah, jika kita lihat daripada stok RSI-nya, di sini pada RSI sudah jenuh. Artinya kemungkinan market ini akan turun dulu sedikit. Kemungkinan jika kita lihat dari sisi RSI-nya seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan RSI-nya bakal seperti ini lagi, membalik. Nah, terus jika kita lihat dari MACD, di sini telah terjadi yang namanya persilangan antara garis biru dan oranye. Nah, itu disebut juga dengan golden cross. Tetapi di sini belum sempurna. Kenapa? Karena garis biru dan oranye itu belum benar-benar bersilangan. Jika kita lihat dari marketnya, kita menggunakan Fibonacci. Di sini IHSG berhasil berhenti di atas level 6148 setelah 2 hari sebelumnya itu turun lumayan kuat gitu, dan dia turun itu menutup gap yang ada di sini. Nah, di sini. Oke, jadi IHSG berhasil tertahan di level harga 6148 dan target selanjutnya ialah 6120. Jadi menurut saya untuk hari Senin nanti IHSG kemungkinan besar itu bakal hijau, guys. Untuk saham pertama yang akan saya bahas yaitu saham aneka tambang atau disingkat dengan Antam. Pada hari ini Antam ditutup naik tajam pada level harga 2.880 atau naik sebanyak 100 poin. Jika kita lihat marketnya di sini Antam sedang mengalami yang namanya kondisi uptrend, di mana SMA 9 yang saya gunakan berada di atas daripada SMA 41 yang saya gunakan. Dari situlah saya simpulkan maka kondisi Antam ini marketnya itu dikategorikan uptrend gitu, guys. Nah, jika kita lihat dari stok RSI-nya di sini ada indikasi bahwa garis biru dan oranye itu sudah menembus garis putus-putus dari atas ke bawah. Tetapi di sini juga kita lihat bahwa garis biru dan oranye itu melengkung lagi mau ke atas gitu. Itu artinya kalau dari RSI di sini mungkin ada sedikit kode bahwa saham ini besoknya akan naik kalau dari stok RSI. Nah, jika kita lihat dari MACD di sini juga ada yang namanya itu hampir atau mau bersilangannya si MACD. Artinya di sini hampir terjadi yang namanya golden cross. Nah, agar lebih baiknya kita tunggu dulu golden cross ini terjadi baru kita open posisi buy. Nah, terus apabila kita lihat dari Fibonacci-nya, di sini sangat bagus bahwa Antam berhasil berhenti di atas level harga 2780. Itu artinya jika kita lihat dari Fibonacci, Antam punya target ke level harga 3030. Jadi jika kalian tadi udah open posisi di harga penutupan di 2880 atau 2890, kalian bisa pasang stop loss di level harga 2780 dan TP pertamanya itu di level harga 3000 sampai 3030. Dan tak lupa pula Antam ini juga banyak news bagusnya, kalian juga bisa cari di CNBC Indonesia. Saham selanjutnya itu saham Bank Rakyat Indonesia atau disingkat dengan BBRI. Pada hari ini BBRI ditutup naik pada level harga 4.790 atau naik sebanyak 2,57%. Jika kita lihat marketnya di sini BBRI dikategorikan dalam kondisi yang uptrend di mana SMA 9 masih berada di atas daripada SMA 41. Nah,
Jika kita lihat berdasarkan MACD, di sini telah timbul yang namanya signal yang kuat atau disebut juga dengan golden cross. Adalah saat dimana yang tepat untuk kita open posisi buy. Dapat dilihat jika marketnya ini pada hari ini menunjukkan candle harami hijau gitu. Nah, jadi kalau menurut saya jika kita lihat dari si Fibonacci-nya, di sini BBRI berhasil berhenti di atas level harga 4.540, maka BBRI di sini akan mencoba menguji resistnya yaitu pada level harga 4.950. Jadi bagi teman-teman yang udah entry dari awal sesi, kalian bisa tahan dulu. Kalian bisa TP di dekat-dekat 4.900 sampai 4.950. Jadi kalau misalnya ada dari teman-teman yang ingin coba masuk, kalian bisa tunggu dulu dia break resist atau berada di atas daripada 4.950. Saham selanjutnya yaitu saham Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau disingkat dengan Agro. Pada hari ini Agro ditutup naik pada level harga 1.160 atau naik sebanyak 5,94%. Jika kita lihat marketnya, di sini telah terjadi signal yang kuat oleh simple moving average, di mana di sini SMA 9 itu sebenarnya sudah menembus tipis daripada SMA 41-nya. Artinya market akan uptrend gitu. Terus apabila kita lihat dari MACD-nya, di sini telah ada kode bahwa pada MACD telah terjadi yang namanya golden cross. Itu artinya saat yang tepat untuk kita open posisi buy itu ada di sini. Nah, terus jika kita lihat dari Fibonacci-nya, di sini Agro belum berhasil break di atas level harga 1.170 dan sekarang berhenti di level harga 1.160 di atas dari 1.015. Dengan candle yang warna hijau, maka saya prediksi atau saya analisa melalui Fibonacci, si Agro ini masih berpotensi untuk naik sampai di atas level 1.170 dan target selanjutnya yaitu di level harga 1.365. Nah, jadi buat teman-teman yang udah pasang open posisi buy di harga penutupan, kalian bisa pasang stop lossnya itu di level harga 1.015 dan untuk TP pertamanya itu di range harga 1.365 atau yang dekat-dekat. Kemudian TP selanjutnya itu di range harga 1.680, semoga tercapai. Saham selanjutnya yaitu saham Bank KB Bukopin atau disingkat dengan BBKP. BBKP ini adalah saham favorit dari retail Indonesia. Saham favorit dari retail Indonesia, pokoknya ada berbau-bau Koreanya gitulah dari BTS. Nah, jika kita lihat dari marketnya, di sini BBKP ditutup naik sebanyak 5 poin atau 540 dan naik sebanyak 0,93%. Jika kita lihat marketnya, di sini saya katakan downtrend. Mengapa? Karena SMA 9 berada di bawah daripada SMA 41. Dari situlah saya menyimpulkan bahwa market dari BBKP ini ialah downtrend. Jika kita lihat pada MACD-nya, di sini telah terjadinya yang namanya golden cross. Itu artinya adalah saat yang tepat untuk kita open posisi buy. Kita berharap aja terjadi persilangannya di sini, maka market ini akan berubah menjadi uptrend. Nah, biasanya itu seperti ini. MACD-nya ini lebih dulu bersilangan daripada SMA-nya. Nah, biasanya seperti itu. Tetapi jika kita lihat berdasarkan Fibonacci yang saya tarik, yang saya gunakan, di sini BBKP berhasil berhenti di atas level harga 520. Tadi nyatanya berhenti di atas 540. Sebelumnya pada hari ini juga dia sempat turun di bawah level harga 520. Nah, dengan adanya tekanan dari buyer yang sangat kuat, maka saya prediksi bahwa Bank BBKB pada hari Senin nanti kemungkinan besar itu naik gitu. Nah, secara dia telah berhasil berhenti di atas 520 dan target selanjutnya itu pada level harga 590. Jadi buat teman-teman yang udah open posisi buy pada hari penutupan, pada sesi penutupan di 520, di 540, kalian bisa pasang stop lossnya itu di level harga 520 atau 510 sampai 520 dan set TP pertamanya itu di level harga 580 sampai 590 dan 640 untuk TP keduanya. Saham selanjutnya yaitu saham WMUU atau Widodo Makmur Unggas. Pada hari ini WMUU ditutup melemah lagi sebanyak 12 poin atau berada pada level harga 194 atau berkurang sebanyak 5,83%. Hampir ARB, berturut-turut hampir ARB si WMUU. Nah, ceritanya ini seperti ini.
WMU ini kalau nggak salah IPO-nya itu pada level harga 183 dan sempat menyentuh level harga 350 ke atas. Nah, jadi setelah menembus 350 itu, orang-orang banyak pada TP, banyak yang TP pokoknya, dan terjadi kepanikan sell sehingga harganya itu turun sampai sekarang dan nggak naik-naik. Bahkan sekarang ini hampir menyentuh harga IPO-nya dia sendiri 183. Jadi buat teman-teman, kalau menurut saya jika dilihat dari time frame 30 menit di sini telah terjadi yang namanya itu mau bersilangan antara garis biru dan oranye pada si MACD-nya. Itu artinya bahkan bakal terjadi yang namanya itu golden cross. Tetapi kita harus lihat-lihat dulu. Menurut saya pada WMUU ini ada baiknya kita lihat kondisi marketnya dulu pada hari Senin. Kita boleh open posisi buy jika marketnya itu sudah mulai stabil. Menurut saya marketnya ini akan stabil apabila dia sudah menyentuh harga awal pertama dia listing gitu. Jadi buat teman-teman yang udah megang WMUU dari awal dari pucuk, kalian bisa open posisi buy lagi average down jika sahamnya ini sudah stabil bergerak. Dan untuk minggu ini WMUU ini didominasi yang namanya itu candle yang berwarna merah setiap hari, atau bisa juga dibilang hampir ARB setiap hari. Jadi buat teman-teman kita harus yang mau pasang saham, yang mau entry buy di WMUU, kalian harus lihat dulu sahamnya. Apabila udah stabil, kalian boleh open posisi buy. Tetapi ingat, harus hati-hati. Nah, tak lupa pula bagi teman-teman yang hobinya copet-mencopet, saham ini adalah saham yang cocok dijadikan tempat scalping gitu. Soalnya di sini nih banyak celahnya untuk kita masuk. Saham ini mudah diangkat dan juga mudah turun. Jadi pandai-pandai kalian untuk open posisi buy dan sell-nya juga. Saham terakhir yang akan saya bahas yaitu saham Timah Tbk atau disingkat dengan TINS. Hari ini TINS ditutup melemah pada level harga 2.320 atau berkurang sebanyak 2,93% dari harga sebelumnya. Jika kita lihat TINS ini, marketnya itu masih dikategorikan uptrend, di mana SMA 9 masih berada di atas daripada SMA 41 yang saya gunakan. Jika kita lihat juga marketnya ini dalam MACD-nya, di sini telah terjadinya itu yang namanya golden cross. Artinya saat ini adalah saat yang tepat untuk kita open posisi buy. Nah, tak lupa kita lihat juga di Fibonacci-nya. Di sini TINS ini masih mengincar resist tertinggi sebelumnya, yaitu di range harga 2.530. Dan pada Fibonacci dia berhasil berhenti di atas level harga 2.310. Artinya dia tidak sanggup menembus di bawah level 2.310. Dan masih ada kemungkinan TINS ini bakal naik dan mengincar harga 2.530. Jika tadi kalian open posisi buy di harga penutupan 2.320, maka kalian bisa pasang TP-nya itu di range harga 2.500 sampai 2.530 untuk TP pertamanya. Dan kalian juga bisa pasang stop loss di range harga pokoknya 3% dari harga kalian entry. Nah, jadi sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang terbata-bata. Mengingat saya udah seminggu nggak upload video. Mohon maaf, saya sampaikan. Jadi buat teman-teman yang ingin sahamnya itu dianalisa menurut pandangan saya, jadi silahkan kalian tulis di kolom komentar dan juga mari berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih.